Assalamualaikum, halo. Di video kali ini Mimin akan bagikan info pensiunan yang dikutip dari media nasional yaitu Kompas.com. Kemenkeu bakal keluarkan dana 850 miliar rupiah untuk pensiunan ASN pada 2025. Kompas.com, Kementerian Keuangan akan menyalurkan anggaran penerimaan dan biaya operasional untuk pensiunan aparatur sipil negara (ASN) senilai 850 miliar rupiah pada 2025. Anggaran tersebut meningkat dari tahun 2024 yang mencapai 767 miliar rupiah. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti menyampaikan, anggaran 850 miliar rupiah tersebut akan disalurkan oleh PT Taspen 728 miliar rupiah dan PT Asabri 322 miliar rupiah sebagai badan penyelenggara manfaat pensiun. Ini anggaran pensiunan baru usulan. Tapi di 2024 sudah tetap 664 miliar rupiah untuk Taspen dan 103 miliar rupiah untuk Asabri, tutur Prima dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Kamis, 6 Februari 2025. Prima mencatat, jumlah pensiunan ASN yang dibayarkan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata jumlah penerima pensiun naik sebanyak 3,15% setiap tahun, atau sebanyak 116.000 jiwa per tahun. Pada 2029, penerima pensiun diproyeksikan akan mencapai 4,2 juta penerima pensiun serta akan terus meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun ini, jumlah penerima pensiun diperkirakan sebanyak 3,7 juta penerima. Rata-rata jumlah pensiunan meningkat setiap tahun, ini nanti bisa kita pikirkan bagaimana membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan oleh pemerintah. Dan di UU ASN sudah mulai ada dana akumulasi iuran pensiun, AIP, yang bisa digunakan untuk membayar sebagian selain dari pemerintah, kata Prima. Masih pada media yang sama, OJK beberkan dua fokus kebijakan akselerasi transformasi sektor perasuransian, dana pensiun, dan penjaminan. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, mengakselerasi proses transformasi sektor perasuransian, dana pensiun, dan penjaminan, PPDP, melalui penguatan dan pengembangan regulasi serta kebijakan menuju industri yang sehat, kuat, dan melindungi konsumen agar mampu tumbuh berkelanjutan dan semakin berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Eksekutif OJK Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomyono, mengatakan bahwa arah kebijakan dan pengaturan bidang PPDP pada 2025 akan tetap konsisten dengan fokus pada dua kebijakan yang dijalankan secara simultan. Pertama, ia bilang terdapat kebijakan untuk menyelesaikan current issues melalui penyelesaian permasalahan secara objektif dan tegas dengan tetap memerhatikan perlindungan konsumen. Kemudian yang kedua adalah adanya kebijakan untuk membangun sektor PPDP melalui fokus penguatan di 3 tingkat, yaitu penguatan di industri, asosiasi atau profesi, dan regulator. Pada 2025, tentunya OJK akan terus berfokus pada penguatan dan pengembangan di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, di mana dalam program legislasi OJK akan menyusun 7 PWK dan 9 SEOJ di bidang PPDP, di antaranya PWK mengenai kesehatan keuangan asuransi dan SEOJ mengenai asuransi kesehatan. Kami mengharapkan peran serta dari seluruh industri untuk dapat berkontribusi dalam proses penyusunan regulasi ini, kata Ogi dalam acara PPDP Regulatory Dissemination Day 2025. Adapun dalam kegiatan tersebut juga diisi dengan pemaparan framework pengawasan PPDP oleh Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Iwan Pasila, yang dilanjutkan dengan diseminasi atas 3 peraturan OJK, PWK, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, UU P2SK, yaitu pertama PWK Nomor 34 Tahun 2024 tentang pengembangan kualitas SDM bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Selain itu,
Ada juga PWK nomor 35 tahun 2024 tentang perizinan dan kelembagaan dana pensiun. Terakhir terdapat PWK nomor 36 tahun 2024 tentang perubahan atas PWK nomor 69 PWK 05 2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Selama periode 2023 hingga 2024, OJK sektor PPDP telah menerbitkan 18 PWK dan 10 surat edaran OJK, SEOJ. Dari jumlah peraturan yang terbit selama periode 2023 hingga 2024 tersebut, 16 PWK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, UU P2SK, dan mayoritas merupakan ketentuan yang berlaku bagi industri perasuransian dengan total 12 PWK dan 5 SEOJ. Selain diseminasi peraturan kepada industri, penyelenggaraan acara PPDP Regulatory Dissemination Day 2025 diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan gambaran kepada industri mengenai arah kebijakan dan pengaturan bidang PPDP sebagai referensi bagi industri dalam kerangka pengembangan bisnis 2025.